Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait program baru atau program bantuan sosial untuk santunan duka, dan program ini hanya khusus di wilayah ini. Nah kira-kira di wilayah mana dan berapa jumlah besaran bantuannya? Tentunya KPM PKH, BPNT, PBI, juga penerima PIP wajib untuk mengetahui informasi ini. Namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silahkan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti dijawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kami akan langsung melanjutkan informasi terkait program bantuan sosial santunan duka. Nah, Sobat Sosial, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait mekanisme pemberian santunan duka ini, dan sebentar saya akan melanjutkan informasinya di wilayah mana saja atau di wilayah mana bantuan ini akan disalurkan. Nah, Sobat Sosial, kepada siapa santunan duka ini diberikan? Nah, yang pertama itu adalah ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia. Selanjutnya, jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka santunan diserahkan kepada lurah atau kepala desa setempat. Pemberian santunan ini dikecualikan kepada PNS, TNI atau Polri, pensiunan PNS, TNI atau Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Selanjutnya, penduduk yang meninggal karena bunuh diri, overdosis, mabuk obat-obatan atau minuman beralkohol, dan narkoba. Selanjutnya, penduduk yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas yang menerima asuransi kecelakaan. Dan yang terakhir, penduduk yang meninggal akibat bencana dalam status darurat bencana. Jadi ini merupakan pemberian santunan yang dikecualikan ya, jadi mereka tidak berhak untuk menerima ini. Selanjutnya untuk persyaratannya, yang pertama persyaratan untuk ahli waris. Persyaratan untuk memperoleh santunan dana duka oleh ahli waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Poso. Selanjutnya teruskan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso. Dan yang kedua, fotokopi KTP dan KK atau identitas yang lain, atau surat keterangan orang yang meninggal dari desa atau kelurahan yang asli. Selanjutnya yang ketiga, surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan. Yang keempat, fotokopi KTP dan KK ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Yang kelima, surat keterangan atau surat kuasa ahli waris dari desa atau kelurahan. Yang keenam, rekening bank atas nama ahli waris. Yang ketujuh, semua persyaratan di kopi masing-masing 2 rangkap. Itulah persyaratan untuk ahli waris. Selanjutnya untuk persyaratan yang kedua adalah persyaratan untuk kepala desa atau lurah atau pengganti ahli waris. Persyaratan untuk memperoleh santunan duka oleh kepala desa atau lurah adalah sebagai berikut. Pertama, permohonan tertulis dari kepala desa atau lurah dengan mengetahui camat yang ditujukan kepada Bupati Poso
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso. Selanjutnya, fotokopi KTP dan KK, identitas lain, surat keterangan orang yang meninggal dari desa atau kelurahan. Selanjutnya, syarat keterangan kematian dari desa. Yang keempat, fotokopi KTP kepala desa atau lurah. Yang kelima, surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat. Yang terakhir, rekening bank atas nama ahli waris. Nah, itu persyaratan untuk kepala desa atau lurah atau pengganti ahli waris. Selanjutnya, untuk mekanisme pembayaran, pemberian santunan duka adalah menggunakan mekanisme belanja bantuan sosial atau bansos. Yang kedua, pembayaran dilakukan melalui rekening bank ahli waris atau pengganti ahli waris, dalam hal ini kepala desa atau lurah. Yang ketiga, dalam hal ahli waris tidak memiliki nomor rekening karena bertempat tinggal di wilayah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi dan akses perbankan, maka pembayaran dapat dilakukan secara tunai lewat bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Poso. Nah, Sobat Sosial, jadi bantuan ini hanya khusus untuk di wilayah Poso, dan ini merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Poso, Dr. Verna Gladys Ingkriwang, dan juga Bapak Wakil Bupati Yasin Mangun, bahwa dalam peraturan Bupati Poso nomor 11 tanggal 8 Juli 2021 tentang pedoman pemberian santunan biaya pemakaman dan kremasi. Nah, tujuannya santunan biaya pemakaman atau kremasi selanjutnya ini disebut sebagai santunan duka, yang adalah pemberian bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Poso untuk keperluan proses duka sampai dengan pemakaman dan kremasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal. Nah, sebagai catatan bahwa jumlah besaran santunan selanjutnya akan diatur dengan surat keputusan Bupati Poso yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, batas pengajuan permohonan biaya santunan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah meninggal dunia. Dan yang ketiga, apabila pengajuan permohonan melampaui waktu yang telah ditentukan, maka pengajuan permohonan tidak dapat diproses. Khusus di tahun 2021, pembayaran santunan dimulai sejak ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBD tahun 2021 dimulai sejak tanggal 15 Oktober tahun 2021. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi terkait program bantuan sosial santunan duka di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang merupakan program dari Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Poso. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, salam sosial, dan salam kemanusiaan.